Gitu. Nggak perlu mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi, diemin aja, nanti fitnah juga hilang kok. Peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah. Menterinya dapat jatah 50%. Pemain judulnya yang dirazia. Menteri Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari praktik penjagaan situs judol di Kominfo. Bapak judol ya. Presiden Prabowo Subianto harus pecat Menteri Budi Ari jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral datang dari kementerian yang ada di lingkaran Pak Prabowo Subianto, di mana diduga Budi Ari, Menteri Koperasi saat ini yang dulu menjabat Kementerian Kominfo di era Pak Jokowi, diduga menerima suap sebanyak 50% dari hasil judi online. Seperti apa informasinya, kita simak videonya berikut ini. Yang belum gabung, saya ingatkan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasinya. Udah biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah bener-bener hoax, ngapain? Ya, udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi, diemin aja, nanti fitnah juga hilang kok. Gitu. Ya, oke. Yuk, makasih. Menterinya dapat jatah 50%. Pemain judulnya yang dirazia. Dan masyarakat yang marah dianggap pembenci pemerintah. Hai, selamat datang di negeri yang sedang sakit. Budi Ari dialokasikan dapat jatah 50% dari situs judol yang tak diblokir. 50% anjir. Dan statusnya Budi Ari sekarang apa? Bukan tersangka, bukan saksi, apa? Masih menteri. Dan malah sibuk ngurusin koperasi yang dananya super jumbo. Ini yang ngangkat Budi Ari nih apa waras nih? Seperti peribahasa, bangkai disembunyikan akan tercium juga. Pas tanggal 15 Mei kemarin, jaksa menuntut 4 terdakwa penerima suap untuk membuka blokir dari situs judol, yang mana terdakwanya ada anak buah dari Budi Ari Setiadi. Nah, dari hasil sidangnya, terdakwa menerima suap senilai 15,3 miliar, yang mana pembagiannya adalah 50% untuk 2 terdakwa yang merupakan anak buah dari Budi Ari Setiadi. Dan 50%-nya adalah untuk Budi Ari Setiadi untuk semua situs judol yang tak diblokir. Nah, karena nama Budi Ari banyak disebut di sidang ini, akhirnya banyak media yang menanyakan langsung perihal ini ke Pak Budi Ari. Dan cuma dibalas video dengan jari love dan penjelasan bahwa dia tidak terlibat kasus yang ada di sidang tersebut. Menurutnya ada framing jahat dari mitra judol kepada Budi Ari, karena setiap ada penangkapan kasus judi online, selalu ada kader partai mitra judi online yang terlibat. Masih aja denial, bangsat! Meskipun sudah banyak penjelasan dari terdakwa, tapi nggak ada perihal buat penangkapan Budi Ari Setiadi. Semoga ada bukti-bukti kuat perihal kasus ini. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Budi Ari emang beneran terima suapnya atau enggak nih cuy? Kasus korupsi judol Kominfo yang sekarang bernama Komdigi memasuki babak pembacaan dakwaan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 16 Mei 2025. Dalam dakwaan terhadap 4 terdakwa, yaitu Zulkarnaen Apriliantoni,
Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus, jaksa penuntut umum berkali-kali menyebut peran Budi Ari, Menteri Kominfo saat itu, dan persentase alokasi untuk Budi Ari dari hasil menjaga situs-situs judol. Anehnya, ini tidak banyak diberitakan oleh media mainstream nasional. Ada apa ini? Di hari yang sama, Budi Ari yang kini menjabat Menteri Koperasi menyampaikan telah mendapatkan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk berangkat ke Vatikan sebagai delegasi pemerintah Indonesia dalam acara pelantikan Paus Leo 14 pada 18 Mei mendatang. Tentu saja patut diduga bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui perkembangan di persidangan kasus korupsi judol Kominfo yang menyebut keterlibatan Budi Ari, ataukah Presiden Prabowo masih ingin menjaga hubungan baik dengan mantan Presiden Joko Widodo? Bagaimanapun juga, Budi Ari dengan kelompok relawan Projo berperan besar dalam memenangkan Jokowi pada 2 kali Pilpres. Menariknya, 3 jam kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin juga menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk Presiden Prabowo memimpin rombongan yang ditugaskan hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan. Apakah ini pertanda Presiden Prabowo akan membiarkan proses hukum kasus korupsi judol Kominfo dijalankan secara adil dan transparan? Ini pasti backingannya Budi Ari ini kuat banget guys. Karena apa? Hingga sekarang ini nggak ditangkap-tangkap nih. Bayangin, Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari penjagaan situs judi online di Komdigi, atau dulu namanya itu Kominfo. Jadi, dalam pemaparan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan, pada sekitar bulan Oktober tahun 2023, Budi Ari diduga meminta rekannya bernama Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Lalu, data-data situs judi tersebut mendapatkan penjagaan oleh negara, yang mana oleh Kominfo pada waktu itu. Kominfo itu dan tarif sebesar 8 juta per website, serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain Aprilianto sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Bayangin, 8 juta, 50%-nya 4 juta, ribuan situs judi online itu di-backingi, dilindungi. Budi Ari dapat persenan tuh, hitung aja kalian sendiri berapa. Lalu pada tahun kemarin itu Detik.com mengadakan award pada tahun 2024. Budi Ari raih Detik.com award tahun 2024 tokoh pendorong pemberantasan judi online. Ini kocak banget, sejak kapan ada kategori ini? Ada kategori pemberantasan judi online. Kan biasa kalau kategori itu tokoh inspiratif, tokoh pendorong, tokoh penggerak, ya tokoh segala macam lah. Ini kok ada tokoh pendorong pemberantasan judi online, kocak banget. Ini bayar berapa ini Budi Ari biar ngadain ada kategori kayak gitu? Aneh banget. Backingannya kayaknya dari presiden, karena lihat apa, nggak ada ngaruh apapun sama Budi Ari nih. Prabowo tegaskan Menkop Budi Ari hadiri pelantikan Paus Leo ke 14 di Vatikan. Ya, seperti kita tahu, ini nih Budi Ari ini sangat powerful. Mulai dari isu reshuffle mencuat itu kemarin tuh, menurut investigasi Tempo, Jokowi itu melobi Prabowo bahwa Budi Ari dan Pak Listio Sigit, Pak Kapolri, itu jangan di reshuffle. Gokil nggak nih? Otomatis saya kayaknya curiga sih, ini di lobby juga biar Budi Ari nggak ditangkap. Heran banget, apa sih jasanya? Kecuali kaki tangannya Mulyono. Heran, Pak Prabowo, hidup Jokowi, kata Prabowo, hidup Jokowi. Ya, Pak Prabowo aja mengakui bahwa jasa Jokowi itu besar banget pada pemilu kemarin, guys. Lihat aja pidatonya, pengakuan Prabowo sendiri, hidup Jokowi. Ya lu udah masalah hidup. Oh, Pak Budi Ari kenapa, Pak? Dituduh dapat 50% dari amanin situs judol. Dituduh apa bener nih, Pak? Jujur. Kalau bohong, gigi Bapak lembek. Berani nggak? Syukuri nanti nggak bisa ngupas kuaci. Maaf nih Pak, kalau misal bener, kok bisa sih Bapak jaga situs judol? Yang dijaga tuh sholat Pak. Judol kan tuh harusnya disemprot. Mau Bapak malah disupport. Nggak, soalnya jaksa bilang Bapak dapat 50%. Jaksa tuh Pak yang ngomong, bukan Jaki. Jaki mah saya kenal, tukang kelapa di depan. Iya. Tolong banget nih Pak, judol tuh jangan di backup. Yang kecanduan tuh sampai jualin barang-barang. Teman saya nih, judol, sampai panci emaknya dijual. Mana masih ada sayur asemnya.
Ini gimana mau berantas judi online sampai ke akar-akarnya kalau mantan menterinya sendiri aja kena kasus suap mafia judi online sampai 50%. Gila, 50%. Ya walaupun ini masih dugaan dan dibantah sama Projo. Katanya jangan bikin narasi yang menyudutkan Budi Ari. Katanya selama menjabat sebagai Menkom Info, Budi Ari ya paling depan itu buat memberantas judi online. Ya tapi kan itu masih katanya. Masyarakat ya percaya banget kok. Kan emang harus percaya sama menterinya. Kalian lihat nih guys, setuju nggak kalian Budi Ari ini wajib ditangkap dan juga diperiksa? Sumpah gue nggak habis pikir nih sama Pak Prabowo setelah rakyat di-prank gemoy-gemoy dia itu. Nah kali ini para penjahat negara di-prank, mereka telah masuk ke kandang singa. Woi Budi Ari, apa kerja kau dulu? Kenapa kok bisa sekarang terungkap? Ya ternyata pada saat Budi Ari menjabat sebagai Menkominfo, di dalam Menkominfo itu banyak ya oknum-oknum karyawan mereka yang judol dan juga melindungi judol. Semua itu terungkap sekarang setelah Bu Mutia Hafidz menjabat sebagai Menkom Digi. Nah sekarang lagi viral nih, rakyat mulai curiga kayak banyak dugaan, banyak spekulasi kalau Budi Ari ini juga terlibat dalam bisnis judi online. Benar nggak Budi Ari? Nah kalian lihat nih, ini gimana Budi Ari? Kenapa nggak kau tangkap kemarin anggota kau yang main judol? Memangnya dari dulu Menkominfo ini nggak ada yang beres. Gak Johnny G. Plate, kemudian Budi Ari, alhamdulillah sekarang Mutia Hafidz. Gila sih, apresiasi setinggi-tingginya buat Bu Mutia karena memberantas judol ini nggak mudah guys. Ya Budi Ari, lu wajib diperiksa lo, jangan main-main, kita kawal terus. Gawat. Menteri Kabinet Presiden Prabowo tersandung kasus judol. Menteri Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari praktik penjagaan situs judol di Kominfo. Bapak judol ya. Presiden Prabowo Subianto harus pecat Menteri Budi Ari jika memang terbukti membackingi judol di Kominfo. Hah? Kalau begini, gimana kita mau percaya dia pegang itu Koperasi Merah Putih? Dia aja backingi judol, dapat jatah 50% dari hasilnya, apalagi Koperasi Merah Putih. Nanti habis duitnya itu dia. Ternyata maraknya judol di Indonesia dibackingi oleh yang punya kekuasaan ya. Aduh, gimana mau damai Indonesia, gimana mau aman Indonesia dari perjudolan kalau menterinya saja backingi menjagain situsnya, ya kan? Harus segera diperiksa ini Bapak judol ini ya, harus diperiksa. Jika memang terbukti harus dipecat ya. Dan mungkin ada pejabat-pejabat lain ya, kayaknya yang seperti dia membackingi judol di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Kalau kalian tahu, sebut di sini ya. Nah, itu tadi adalah video Budi Ari yang diduga menerima suap. Seperti apa kelanjutan informasinya pasti akan terus berkembang, di mana kita berharap polisi segera melakukan upaya pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga membackingi praktek judi online di Indonesia. Kalian setuju? Kalau setuju, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.